Selamat pagi, nama saya Desi Julianti Manurung dengan NIM 67011174141. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan aplikasi saya yang bernama CODJ Aplikasi Platform E-Learning Teknologi Informasi Modul Training. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara siswa dapat mengevaluasi kemampuan bahasa pemrograman dengan menggunakan feedback secara langsung. Yang kedua, bagaimana cara untuk memfasilitasi siswa SMK dapat lebih memahami bahasa pemrograman. Tujuan yang pertama yaitu membuat aplikasi untuk siswa dapat mengerjakan soal-soal ujian pemrograman khusus SMK yang dapat diakses oleh siswa di mana saja dan mendapatkan feedback nilai sebagai evaluasi kemampuan siswa dalam belajar bahasa pemrograman. Yang kedua, menyediakan private learning sebagai sarana yang dapat memfasilitasi siswa SMK lebih memahami bahasa pemrograman dengan mengatur jadwal untuk bertemu langsung dengan pengajar. Teori. Yang pertama, SMK Telkom Bandung. SMK Telkom Bandung merupakan salah satu sekolah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Telkom (YPT). Di bawah pimpinan direksi PT Telkom telah berdiri sejak tahun 1991. Yang kedua, e-learning. E-learning merupakan pembelajaran yang meliputi pada semua tingkatan, formal maupun tidak formal, yang menggunakan jaringan komputer atau internet untuk mengantar bahan pengajaran, interaksi, dan memfasilitasi. Yang ketiga, Learning Management System (LMS) pada e-learning. Learning Management System atau LMS pada e-learning adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk program pelatihan, program pembelajaran, dan pengembangan. Yang keempat yaitu private learning. Private learning adalah proses belajar yang dilakukan pribadi, di mana konsep belajar secara pribadi yaitu belajar secara eksklusif atau satu murid atau satu pembimbing. Yang kelima yaitu ujian. Ujian adalah suatu kegiatan yang dipakai untuk menguji, mengukur suatu kemampuan, kepandaian, hasil belajar, ataupun pengetahuan seseorang. Use case diagram. Pada aplikasi CODJ terdapat beberapa use case diagram. Untuk modul training, maka use case yang dipakai yaitu hanya 2 use case, yaitu melakukan ujian dan mendaftar private learning. Yang pertama, use case diagram melakukan ujian. Terdapat 2 aktor yaitu siswa dan pengajar. Untuk siswa, mengerjakan soal ujian pilihan berganda, mengerjakan soal esai, melihat hasil ujian, dan untuk pengajar yaitu mengoreksi jawaban esai. Untuk use case diagram mendaftar private learning, terdapat 2 aktor yaitu siswa dan pengajar, di mana siswa mengisi data diri, memilih jadwal, memilih pengajar, menerima konfirmasi private learning, dan untuk pengajar yaitu memberi konfirmasi private learning. BPMN ujian usulan. Pada BPMN ujian usulan terdapat 2 aktor yaitu siswa dan pengajar. Untuk yang pertama, siswa memilih menu ujian, memilih topik soal, di mana topik soal pada CODJ ataupun tipe soal pada CODJ terdapat 2 tipe, yaitu tipe pilihan berganda dan tipe esai. Untuk tipe pilihan berganda,
siswa dapat mengerjakan soal, mensubmit jawaban, dan langsung melihat hasil jawaban ataupun hasil ujian. Dan untuk tipe esai, jika siswa memilih tipe esai, maka siswa dapat mengerjakan soal, mensubmit jawaban, kemudian pengajar menerima submit jawaban yang diberikan oleh siswa, kemudian memeriksa jawaban. Untuk memeriksa jawaban diberikan waktu kepada pengajar maksimal 24 jam. Setelah dikoreksi, maka pengajar akan mensubmit nilai, kemudian siswa menerima nilai. Untuk BPMN Private Learning usulan, di mana terdapat dua aktor yaitu siswa dan pengajar. Yang pertama, siswa memilih menu Private Learning, mengisi data diri, di mana data yang telah diisi nanti oleh si siswa akan masuk ke database siswa. Kemudian mengirimkan data siswa, kemudian pengajar menerima data, kemudian mengirim konfirmasi private learning, kemudian siswa menerima konfirmasi private learning. Untuk IRD yang terdapat pada aplikasi CODJ terdapat pada gambar berikut. Untuk modul training terdapat history, private learning, dan jawaban esai. Terima kasih. Sekarang saya akan menjalankan aplikasinya. Untuk tampilan awal pada aplikasi CODJ sendiri, yaitu seperti pada tampilan ini. Di mana pada tampilan CODJ ini terdapat beberapa menu. Home yaitu halaman ini sendiri, kemudian tentang, berisi tentang aplikasi CODJ, kemudian layanan, yaitu layanan yang diberikan pada aplikasi CODJ seperti bahasa pemrograman yang gratis, menyediakan ujian, menyediakan private learning, dan lain sebagainya. Kemudian kontak yang dapat dihubungi, kemudian blog ataupun materi yang dapat dilihat oleh siswa, di mana pada materi ini siswa dapat melihat materi yang telah disediakan pada aplikasi yang telah diinputkan oleh pengajar-pengajar yang telah dipilih oleh admin sebelumnya. Maka untuk pada tampilan home ini, siswa hanya boleh membaca materi, tidak dapat mendownload materi. Untuk materi yang dapat didownload, siswa harus terlebih dahulu login pada aplikasi. Contohnya kita akan login pada aplikasi. Contohnya saya akan masuk sebagai Juli, salah satu siswa yang telah memiliki akun. Kita akan memasukkan username dan password. Kemudian kita klik sign in, maka tampilan siswa untuk home yang pertama yaitu seperti ini, di mana siswa boleh melihat pelajaran-pelajaran ataupun materi yang telah disediakan. Pada tampilan siswa terdapat beberapa menu, contohnya profile, di mana pada menu profile ini akan menampilkan profil dari si user sendiri. Kemudian materi, di mana akan terdapat materi yang disediakan pada aplikasi yang telah diinputkan oleh pengajar. Di sini siswa dapat memilih materi yang ingin siswa pelajari. Seperti ini, saya memilih salah satu materi yang ingin dipelajari. Kemudian, pada saat siswa telah memilih materi tersebut, siswa dapat melihat materi yang telah disediakan dan siswa dapat mendownload materi pada aplikasi tersebut untuk siswa dapat lebih boleh lagi mempelajari materi tersebut secara offline. Kemudian terdapat menu ujian
di mana pada menu ujian ini terdapat kategori soal yaitu seperti dasar-dasar Java, pelajaran Java ataupun PHP, nama pengajar yang menginputkan soal tersebut, kemudian tipe soal seperti pilihan berganda dan esai. Pada tipe soal pilihan berganda, siswa dapat mengerjakan soal pilihan berganda dan mengklik salah satu jawaban yang menurut siswa benar. Seperti ini. Contohnya, saya akan mengisikan beberapa jawaban. Saya akan memberikan asal dulu untuk memberikan contoh. Seperti ini. Saya akan memilih salah satu jawaban untuk setiap soal dan saya akan mensubmit jawaban. Maka akan keluar Anda berhasil mengerjakan soal. Cek histori nilai pada bagian histori. Kita akan mengecek nilai kita yang untuk soal yang baru kita kerjakan. Yang baru kita kerjakan yaitu yang ini. Untuk soal yang dikerjakan untuk bagian atas ini sudah saya kerjakan sebelumnya sebagai salah satu contoh dan ini yang baru saya kerjakan tadi. Kemudian untuk ujian esai, saya akan coba menyelesaikan soal esai. Saya akan mengisikan asal jawaban dari soal yang disediakan. Untuk soal pilihan berganda disediakan sebanyak 20 soal dan untuk esai disediakan sebanyak 10 soal. Saya akan memberikan jawaban seperti ini dan saya akan submit. Kemudian akan ada pemberitahuan jawaban Anda berhasil disimpan. Silakan tunggu untuk jawaban dikoreksi pengajar. Nah, untuk dapat melihat hasilnya nanti, saya akan masuk ke salah satu akun pengajar yang dimana tadi nama pengajar tersebut yang inputkan soal itu adalah Kasim. Dan saya akan masuk ke salah satu pengajar yaitu Kasim. Dan saya akan masuk ke halaman salah satu pengajar yaitu Kasim. Dan akan ada satu notifikasi di mana isinya siswa telah mengerjakan soal esai yang dibuat. Silakan koreksi dan beri nilai. Di sini akan ada kelompok soalnya itu dasar PHP atas nama Julie. Statusnya belum dikoreksi. Sekarang saya akan mengoreksi jawaban. Untuk mengoreksi jawaban, kita akan menceklis jawaban yang benar, dan untuk yang salah kita tidak akan menceklis jawaban tersebut. Karena jawaban yang diceklis adalah hanya jawaban yang benar. Seperti ini, maka kita simpan. Nah, sudah dikoreksi status, sudah dikoreksi. Nah, si pengajar juga dapat melihat histori dari jawaban si siswa yang telah dikirimkan tadi. Kemudian kita keluar, kita masuk ke halaman Julie, kita mengisikan passwordnya juga. Maka akan ada satu pemberitahuan ataupun notifikasi pengajar telah memeriksa jawaban Anda. Kita akan melihat ke bagian history, di mana kita mendapat nilai 90 dari 100. Setelah itu untuk yang pilihan berganda dan esai. Sekarang kita akan melihat ke report. Di sini akan terdapat report dari kegiatan Julie yang dilakukan pada aplikasi ini, di mana nilai tertinggi Julie 90 dan nilai terendah Julie 19. Kategori soal yang dikerjakan Julie seperti yang baru dikerjakan, dasar Java, dasar PHP, dan pengajar yang pernah
mengajar Juli untuk private learning. Untuk saat ini belum ada daftar pengajar yang pernah mendaftar Juli karena Juli belum mendaftar private learning. Sekarang kita akan mencoba pendaftaran private learning. Untuk pendaftaran private learning, untuk nama dan email sudah terisi otomatis. Kita tinggal mengisi nomor telepon kita, alamat. Contohnya, saya mengisikan alamat Bandung dan alamat lengkap sebagainya. Ini sebagai contoh Bandung. Kita pilih pengajar. Contohnya kita pilih salah satu pengajar yaitu Kasim lagi. Kita pilih pelajaran JavaScript. Kemudian durasinya dalam 1 jam. Contoh kita mengisi yaitu 2 jam. Untuk waktunya kita akan memulai dari jam berapa sampai dari jam berapa? Yaitu jam 14.00. Berarti untuk pembelajaran selama 2 jam, maka pembelajaran akan sampai jam 4. Untuk tanggalnya kita akan memilih tanggal. Contohnya kita akan memilih tanggal 24. Setelah kita yakin, maka kita ajukan. Maka akan ada pemberitahuan, permintaan Anda telah terkirim. Silakan tunggu dalam waktu maksimal 24 jam. Untuk kita dapat menerima konfirmasi ini, maka si pengajar akan terlebih dahulu memberikan konfirmasi. Contohnya tadi kita pilih Pak Kasim, maka kita akan login sebagai Pak Kasim. Kita masukkan username dan password lagi. Maka akan ada satu notifikasi ataupun pemberitahuan Anda menerima permohonan private learning baru. Kita akan lihat, maka akan muncul data siswa yang ingin daftar private learning. Datanya seperti ini, status menunggu konfirmasi, keterangan belum ada. Keterangan ini akan diisi sendiri oleh si pengajar. Seperti ini, contohnya kita akan memilih diterima, kemudian keterangannya kita pilih. Contohnya saya akan menulis diterima. Boleh diisi apapun, misalkan saya menerima pendaftaran private learning. Sebagai contoh kita tulis diterima, tulis kirim, maka akan ada status diterima dan keterangan diterima seperti yang saya ketikkan tadi. Kemudian saya akan log out dan saya akan masuk lagi sebagai Juli. Masuk lagi sebagai Juli, saya akan mengisi username dan password kembali. Kemudian akan ada satu notifikasi permohonan private learning yang Anda telah diterima. Karena diterima yaitu karena keterangan yang saya kirim tadi. Yaitu akan seperti ini. Data private learning atas nama Juli, pengajar Kasim, durasi 2 jam, waktunya 24 April 2020, jam 2 diterima, statusnya diterima, keterangan diterima. Maka si pengajar dan siswa akan bertemu pada tanggal 24 April 2020 dan untuk tempat yang telah ditentukannya. Demikian untuk aplikasi JODJ modul training yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.